Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Jason. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Jason, hari ini indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di zona hijau, Pak Jason, meskipun masih bergerak di rentang harga 7.100-an. Tapi ada sedikit kemajuan ini Pak, di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, semakin mendekati ke level 7.200-an jika dibandingkan dengan posisi intraday tertinggi di perdagangan hari-hari sebelumnya. Analisis Anda? Ya, kalau kita bicara mengenai IHSG, memang kita lihat 2 minggu terakhir kita sudah lihat ada rally ya yang cukup tinggi juga dari pergerakan dari IHSG sendiri, sudah naik sekitar 6%-an dari titik bottomnya, dan juga kita bisa katakan sebenarnya secara short term trendnya ini juga sudah patah ya. Short term trend ini dalam artian dalam 1-2 bulan terakhir itu kan mengalami downtrend yang cukup dalam, dan sekarang ini sudah mematahkan downtrend tersebut. Jadi memang sekarang arahnya ini menuju ke atas ke area 7.200 bahkan sampai ke 7.300. Baik, seberapa besar potensinya Pak untuk indeks harga saham gabungan di 7.200 akan tembus nantinya, terutama di perdagangan pekan ini yang menyisakan 2 hari perdagangan, Kamis dan Jumat, Pak Jason? Ya, kalau kita perhatikan memang untuk pergerakan IHSG bisa kita bilang 3 hari terakhir ya sudah melewati MA 200-nya. Jadi sudah berhasil break dari MA 200-nya, artinya memang sudah menandakan adanya uptrend lagi yang mulai kembali dilanjutkan oleh IHSG. Kalau kita perhatikan memang biasanya setelah mereka breakout dari MA 200 akan terjadi retrace dulu ya, retrace kembali. Kemungkinan besar di sisa minggu ini akan ada retracement mungkin sampai ke 7.100. Sebelum akhirnya setelah retrace dan bertahan di atas level 7.100 tersebut, maka IHSG bisa lanjut naik ke area 7.200 sampai dengan 7.300. Oke, peluangnya lebih ke arah untuk pekan depan sepertinya, Pak Jason? Ya, kelihatannya seperti itu untuk pekan depan dan mungkin 2 pekan lagi. Oke. Pak Jason, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, rotasi sektor hari ini juga kembali terjadi. Saham-saham yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, terutama dari energi, hari ini banyak yang berbalik ke arah perbankan. Big cap pun juga bervariasi. BBNI menahan laju penguatan dengan melemah cukup dalam di 1,27% di 4650. Tapi yang menarik, Pak Jason, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan hari ini, beberapa saham BUMN karya ini juga cukup menyita perhatian. Saya akan coba cek sebentar untuk posisi dari saham-saham BUMN karya. PTPP menguat di 8,97%, 340, dan Wika menguat di 14,62%. Kemudian juga ada ADI, posisinya saat ini pemirsa menguat di 4,55%. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk saham BUMN karya ini? Tidak hanya hari ini saja Pak, tapi dalam sepekan terakhir akumulasi penguatannya rata-rata sudah di atas 20%, Pak Jason. Ya, menurut saya sendiri memang mungkin market lagi melihat kalau sepertinya saham-saham konsumsi atau sektor konsumsi ini lagi cukup confident ya untuk melaksanakan pembayaran jangka pendek mereka. Jadi kalau kita lihat tadi seperti beritanya ada mengenai pembayaran dari PTPP untuk obligasi seperti itu ya. Jadi sepertinya memang kelihatannya mereka cukup confident terhadap arus kas yang akan datang untuk saham-saham konsumsi ini cukup stabil ke depannya. Artinya sudah ada sinyal perbaikan dari sisi kinerja dengan melakukan pembangkasan utang, begitu Pak Jason? Ya, bisa kita bilang seperti itu. Baik, kita akan coba ulas secara teknikal Pak. Saya mau ke posisi dari Wika terlebih dahulu yang hari ini lonjakannya cukup signifikan. 149 tertinggi hari ini di 154, menguat di 14,62%. Arah selanjutnya untuk Wika dan juga rekomendasi dari Anda. Ya, kalau kita perhatikan di sini Wika sendiri saat ini
menyentuh level MA50-nya, MA50 yang berada di level 151, dan saat ini Wika sendiri berada di level tersebut ya, antara 151 sampai dengan 154. Jadi patut diperhatikan lebih lanjut ya, kita bisa lihat nanti seperti apa pergerakan dari Wika, apakah mereka akan berhasil untuk melanjutkan kenaikannya atau akan bertahan atau turun terlebih dahulu. Rekomendasinya seperti apa untuk Wika, Pak? Kalau untuk Wika sendiri, menurut saya karena sudah 3 hari terakhir kenaikannya cukup kencang ya, 23%, 22%, 15%. Menurut saya wait and see terlebih dahulu, mendingan tunggu ada koreksi lebih lanjut sebelum melakukan pembelian. Rawan profit taking begitu Pak Jason? Ya, cukup rawan profit taking untuk di level sekarang. Tapi dari analisis Anda dengan penguatan 3 hari terakhir didukung dari sisi volume tidak Pak untuk Wika? Ya, kalau kita perhatikan memang volumenya juga ikut mendukung ya. Kita lihat 3 hari terakhir juga sepertinya volume untuk selain saham Wika juga PTPP dan ADI juga sama. Ketiganya diikuti oleh volume yang kencang juga. Oke, dari Wika kita coba bergeser ke PTPP Pak. Analisis secara teknikalnya 342 9,62%, tadi sempat menyentuh di 354. Analisis Anda untuk PTPP? Ya, PTPP saat ini menyentuh resisten. Ada 2 resisten. Yang pertama itu MA50-nya ya, dan juga resisten horizontalnya di 360 yang membuat memang dari pergerakan PTPP ini tidak berhasil untuk break dari tertingginya yaitu di 356. Untuk saat ini juga sama seperti pergerakan dari Wika sendiri, lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu, menunggu adanya penurunan lebih lanjut. Baik, rawan profit taking naiknya juga sudah cukup signifikan pemirsa dalam beberapa atau dalam sepekan terakhir untuk PTPP. Terakhir untuk ADI Pak. ADI 232 penutupan hari ini menguat di 5,45% Pak Jason. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan dari ADI dan juga PTPP kurang lebih mirip ya. Kita perhatikan candle hari ini ada rejection yang cukup kuat, disertai juga dengan volume yang besar juga. Jadi memang ada yang menahan harganya itu tidak bisa menembus dari level resisten di 238. Oke, untuk ADI. Penutupan hari ini di 232, intraday hari ini tadi di 244. Tapi tidak memenuhi kriteria dalam level penutupan. Lebih ke arah wait and see juga, Pak Jason? Ya, sama seperti saham PTPP juga wait and see juga untuk ADI. Baik, PTPP, Wika, ADI lebih ke arah wait and see, pemirsa rawan profit taking, kenaikannya sudah sangat signifikan. Tadi sempat dikatakan dalam sepekan terakhir kenaikannya sudah di atas, rata-rata di atas 20%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tapi bagi yang sudah ambil posisi, sudah profit, nanti take profit di level berapa itu Pak untuk ketiga masing-masing saham ini? Saya lupa nanyakan tadi. Kita ke Wika dulu ya mungkin. Ya, boleh. Wika mungkin bisa kalau udah profit ya, profit kita bisa memasang trading stop aja. Ya. Trading stop mungkin di sekitar 140 untuk Wika. Lalu PTPP kita perhatikan di sini mungkin di sekitar 334 area untuk trading stopnya untuk PTPP. Lalu Adikarya sendiri, Adikarya mungkin di sekitar 222 untuk Adikarya. Oke, cukup lengkap ya untuk ADI, PTPP, dan Wika. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Beralih ke sektor lain, Pak Jason, terutama dari perbankan big cap nih hari ini pergerakannya tidak seirama Pak. Ketika dari saham-saham perbankan big cap lainnya bergerak di zona hijau meskipun penguatannya juga tidak terlalu signifikan kecuali BBCA yang hari ini kembali ke 10.000. BBNI hari ini tekanannya juga cukup dalam Pak. Bagaimana analisis Anda terutama dari sisi teknikal ini? Dalam sepekan sebenarnya konsisten bergerak di zona hijau, hari ini melemah di 1,27% di 4650 untuk BBNI. Ya, kalau kita perhatikan saham BBNI memang secara short term sudah membentuk higher low, jadi kita lihat secara short term sudah membentuk uptrend ya, tetapi memang koreksi hari ini bisa kita bilang cukup wajar aja karena memang 2 minggu terakhir juga sudah naiknya cukup kencang.
Analisis dan rekomendasinya Pak untuk BBNI dengan koreksi yang terjadi sudah direkomendasikan untuk masuk tidak Pak? Oke, baik. Untuk BBNI lebih baik menunggu sampai harganya itu bisa menembus level 4.770. Baru kita bisa perhatikan, kita bisa buy on breakout di level tersebut. 4770 ya Pak. Kenapa level tersebut lebih direkomendasikan Pak? Apakah memang ketika menyentuh ke level tersebut confirm untuk BBNI untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi lagi? Ya, kalau kita perhatikan memang BBNI ini ada dua resisten ya, seperti tadi, dua resisten yang menahan laju kenaikan dari BBNI. Yang pertama tadi MA50-nya di level 47 atau 48 ya, kita bisa 4.800. Dan juga memang ada resisten juga secara horizontal di level tersebut di 4.800. Jadi memang kedua resisten ini yang menahan laju kenaikan dari BBNI. Baik, dengan menembus tadi 4770, ruang ke 48 juga terbuka cukup lebar, begitu Pak Jason? Ya, kalau bisa menembus level 4770 sampai dengan 4.800, maka lanjutnya bisa sampai level 5.000 bahkan 5.200. Oke, analisis untuk BBNI yang hari ini bergerak merah sendirian dan ikut menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan 4650 melemah di 1,27%, buy on break di 4770, ada peluang untuk ke 48 sampai ke 5200-an untuk BBNI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa akhirnya mengalami penguatan signifikan dan kembali menguat di atas 1% kembali, di mana posisi penutupan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan menguat di 1,01%. Ditutup di level 7.196,755, tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh kembali di level 7.200-an. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, dengan level terendah di 7.126,815. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 di sesi kedua hari ini menguat di 0,53%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,53%, LQ45 menguat di 0,55%. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Kondisinya tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan penutupan sesi pertama pada siang tadi, di mana industri memimpin penguatan cukup signifikan di 2,07%, transportasi dan logistik juga menguat di 1,61%, teknologi melemah tipis di 0,07%, dan kesehatan tertekan di 0,06%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan pemirsa dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers tentunya. Dari saham grup Prayogo Pangestu, BRPT lanjut menguat di 1.225. UNTR hari ini naik signifikan di atas 4%, ditutup di 23.400. TPIA juga menguat di 9.200. SMGR melaju ke 4.000-an, tepatnya di 4.040 rupiah per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari perbankan Big Cap, BBNI tertekan ke 4650, tadi pun juga sempat kita ulas. Inco melemah ke 4030 dan BRIS hari ini juga koreksi dalam ke 2.500 rupiah per saham. Dan terakhir ada Raw Mineral berbalik arah setelah hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1360. Itu dia updatean pergerakan ataupun penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.